Kalian capek boleh, kalian ngeluh boleh, kalian sedih boleh, tapi tolong jangan menyerah selangkah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semua. Balik lagi sama gue Nizar Putra Pratama di podcast Pintu Dialog nih Sobat. Kali ini kita menghadirkan salah satu bintang tamu, yaitu salah satu pejuang di Prospera Tritama Karya ini Sobat, yaitu dari tim Quantity Surveyor, Mbak Izma. Halo guys. Ini Kak, ada ungkapan kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Wow. Maka boleh nggak kenalin dong ke netizen semua, ke Sobat Kang Bangun semua, perkenalan dulu, nama panjangnya siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Izma Nurul Hovifah, nama panjangnya. Tapi biasa orang nyebut itu Ijem, karena dia nggak bisa ngomong Izma, katanya lidah Sunda ya, katanya nggak bisa ngomong Z, jadi Ijem aja. Ijem aja, oke. Karena aku kan keseringan di kantor aku suka bilang kajem, boleh ya di sini aku bilang boleh. Kajem, boleh. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Kak. Awal mula join ke Prospera Tritama Karya itu dari mana Kak? Aku awalnya itu join tahun 2022 bulan September. Itu aku langsung ditelepon sama foundernya Pak Sony. Waktu itu aku lagi di kampus, lagi ngerjain tugas akhir. Dia nelpon, "Assalamualaikum, bisa angkat teleponnya?" Awalnya chat dulu kan gitu. Terus aku kaget kan, nama profil WA-nya tuh SSC. SSC siapa kan aku bilang. Terus aku angkat lah teleponnya. "Halo, Assalamualaikum, ini dengan Izma," katanya kayak gitu. Iya Bang, kenapa? "Ini saya Sony angkatan 14," katanya. "Kamu mau nggak kalau kerja jadi estimator di kantor saya?" katanya gitu. "Aduh Bang, saya nggak punya basic apa-apa." "Nggak apa-apa, nanti diajarin dari awal," kata gitu. "Tapi besok kamu ke kantor dulu ya buat interview," kata gitu. Jatuhnya itu bukan interview sih, cuman dikasih ditawarin mau atau enggak. Kalau oke, besoknya langsung kerja lagi. Iya. Emang nawarin aja. Betul, ya. Kaget, aku langsung ditelepon sama foundernya, ya Allah. Ya udah, jadi pas besoknya aku langsung ke kantor, langsung deal-dealan, mulai dari kontrak segala macam. Udah, besoknya aku langsung kerja jadi estimator tanpa ada pengalaman apapun. Jadi basicnya nggak ada, langsung jadi estimator aja? Nggak ada. Berarti bener-bener ngulik dari estimator tuh di sini ya Kak? Betul. Semua diajarin awalnya dari sini. Oke Kak, untuk sebelum masuk ke pertanyaan lainnya nih, kan hidup tuh nggak langsung besar ya Kak ya, pasti ada masa kecilnya gitu. Boleh nggak sih Kak diceritain masa kecilnya Kak Ijem gitu? Masa kecil aku bahagia banget ya guys. Aku anak kecil yang happy, yang suka main hujan-hujanan. Aku yang suka jajan jelly-jelly di SD gitu. Happy banget. Terus aku ngejalanin masa kecil itu, dulu orang tua aku tuh sibuk, jadi aku tinggalnya sama kakek sama nenek. Orang tua aku tuh kuliah. Terus abis gitu tiap apa-apa acara pasti nenek aku yang datang, walaupun setiap ambil rapot orang tua aku ya. Abis gitu SD aku normal 6 tahun, SMP 3 tahun. Aku SMA-nya itu di MAN 2. Oh, MAN 2. Kalian pasti pada tahu ya, itu MAN yang Masjid Raya. Masjid Raya. Itu MAN yang paling oke sih menurut aku. Betul. Habis gitu udah aku lanjut ke kuliah di UIK, Universitas Ibnu Khaldun. Itu juga atas. Angkatan berapa tuh Kak? Aku angkatan 2018. Aku masih muda. 2018. Buat kalian yang angkatan 2018 kenal sama Kajem, boleh say hi di komentar ya. Kalau suka bener. Siapa tahu kita bisa ketemuan lagi. Betul. Menjalin silaturahmi lagi, kan udah lama dari 2018 ke 2024. Nah, jadi bisa menyambung silaturahmi lagi. Betul, gitu guys, Kak. Oke nih Kak, kita lanjut lagi nyambungin pertanyaan yang pertama. Tadi kan Kajem nyambung ke apa? Join ke perusahaan ini tuh tanpa ada basic jadi estimator tuh. Jadi perjalanan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang estimator tuh di sini dari siapa Kak? Awalnya itu aku punya tim
Itu yang jadi koor aku, itu aku belajar banyak banget dari dia. Sebelum itu juga aku dibimbing sama Bang Sony-nya langsung dalam pembuatan RAB, dalam perhitungan volumenya kayak gimana, mencari harga satuannya gimana, mulai dari nganalisa dari upah tukang, analisa material bahan bangunan, itu semua aku belajar di sini dari Bang Sony-nya langsung gitu. Oke. Nah Kak, untuk jadi estimator kan setiap harinya harus bergelut dengan angka ya Kak ya. Tiap hari angka gitu kan. Betul. Gimana sih caranya kita untuk mencoba enjoy dengan kewajiban yang kita harus bergelut dengan angka dengan material yang berbeda-beda? Itu kan pasti pusing ya. Itu gimana Kak? Kalau dari aku ya pribadi, aku bisa enjoy sama pekerjaan itu dipengaruhi lingkup kerjanya itu seperti apa. Kalau di sini yang bisa mempengaruhi keenjoyan aku tuh ya salah satunya tim Prospera ini. Ya. Kamu kan tahu kan kita timnya ya Allah acak-adut banget, gokil banget. Jadi di situ kebawa banget enjoynya sih. Jadi walaupun banyak deadline atau apa, tapi di pas jam istirahat kita satu lagi makan makan bareng, ketawa bareng, itu ngebantu aku banget sih. Jadi nggak kaku ya? Iya, betul jadi banget. Nggak stres kena angka yang beda-beda, material beda-beda gitu kan. Angka kan juta-juta, miliar-miliar malah ya. Bener banget. Mungkin salah satunya itu faktornya gitu ya. Oke nih Kak, selanjutnya aku mau nanya, bagian yang paling susah menjadi estimator tuh apa sih Kak? Jadi kayak ketika Kak Jem berhadapan dengan pekerjaan ini tuh Kak Jem merasakan kayak aduh gue males banget ngerjain ini gitu loh, ada nggak sih? Ada, pastinya ada. Yang pertama itu aku paling mumet, paling males saat waktunya kita update harga material, jadi otomatis kita juga mesti ngeubah analisa satuan harganya. Itu yang paling makan waktu. Ya? Itu kan berarti didapatnya itu dari supplier material, nanti aku mesti ngelihat harganya berapa, aku masukin lagi ditambah overhead buat perusahaannya itu berapa, kan itu jadi agak pusing ya guys ya. Paling itu sih yang buat aku aduh ini kenapa mesti aku kerjain gitu. Iya, ngerti. Paling itu. Terus yang kedua itu pada saat kita nyari bahan interiornya atau furnitur tambahan. Jadi kan biasanya orang tuh kalau ngebangun rumah nggak selalu sipilnya aja kan, pasti ada yang mau pakai backdrop, WPC atau kitchen set. Nah itu kan bahan-bahannya yang konsumen minta tuh nggak selalu yang kita sediain. Jadi aku mesti nge-explore ini bahan apa sih, ini harganya berapa sih, aku mesti nanya ke supplier mana lagi sih. Itu yang bikin pusing sih, paling 2 poin itu aja. Sisanya aku enjoy aja. Oke Kak, untuk selanjutnya nih, kan tadi Kak Jem bilang malasnya tuh ketika ada harga yang berbeda, itu kan jadi harus ngitung lagi satuannya. Nah kalau kayak gitu tuh jangka waktu dari perbedaan kan pasti aja harga material tuh ada naiknya ya. Kalau itu tuh jangka waktunya ketika naiknya tuh per bulan sekali atau per tahun sekali apa gimana? Biasanya harga material itu sebulan lewat udah ada kenaikan walaupun itu cuma 1.000 perak ya guys ya. Tapi aku ngakalinnya, aku update analisanya itu per 2 bulan sekali. Jadi langsung kita update yang lebih tinggi gitu harga kenaikannya. Jadi misal dari material itu naiknya 1.000, itu kita naikin ke mungkin 5.000 gitu. Enggak sampai 5.000 ketinggian ya. Paling 2.000 atau 2.500 gitu kenaikannya. Jadi biar nanti ketika 1 bulan lagi naik itu kita nggak perlu merubah lagi. Iya betul, itu strateginya. Oke. Untuk menganalisis si material itu kan kita harus ada data-data survei segala macam gitu ya Kak. Itu boleh nggak sih di-share gitu tahapan-tahapan untuk menganalisis si materialnya gitu? Yang pertama itu aku jelasin dulu ya. Jadi ilmu teknik sipil itu kan ilmu pasti ya guys. Jadi selalu ada peraturan yang mengacu untuk perhitungan apapun itu. Kita itu ngupdate analisa berpacunya dari analisa PUPR pusat. Jadi ada satu analisa itu yang namanya koefisien. Jadi angka koefisien itu selalu ditetapkan oleh PUPR maupun Cipta Karya. Pokoknya ada 2 itu yang aku jadiin acuan. Yang pertama itu kita siapin analisanya dulu. Yang kedua kita siapin list bahan material apa aja yang masuk di RAB kita. Kita tanya ke supplier terdekat material yang biasa kita belanja. Lalu kita olah datanya itu semua, baru nanti itu menjadi harga satuan yang baku gitu.
panjang juga berarti. Panjang banget, bener-bener. makanya di awal kan tadi aku bilang aku paling males menganalisa itu kalau mau jujur ya. Kompleks banget soalnya dari Kompleks tadi banget. penjelasan Kak Jem juga, aku harus beberapa kali dengerin lagi gitu loh. Bener guys. Dari ini Kak, kan ketika si material itu kan berubah-ubah ya, misalnya sebulan sekali itu 1.000 atau 2.000 itu pasti naikkan ya. Itu ketika kita ada dealing dengan konsumen nih Kak misalnya. Terus kita sudah memberikan RAB. Nah, ketika kita mau melaksanakan si pekerjaan renovasi atau pembangunannya itu, ternyata pas ketika kita belanja itu harga material di lokasi nggak sesuai dengan RAB. Itu pernah nggak sih ada kejadian seperti itu? Kalau kejadian, emang kejadiannya seperti itu ya, ada aja harga yang naik. Cuman kan kita udah sepakat sama si konsumennya itu, di dalam draft SPK kita tercantum apapun jenis kenaikan harga itu bukan lagi tanggung jawab konsumen. Jadi itu udah tanggung jawab si perusahaan. Jadi walaupun ada kenaikan harga 5.000, 10.000 kah dari pembesian atau bata atau keramik, itu konsumen udah nggak perlu takut lagi sih menurut aku. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Iya, karena betul. memang ketika SPK kita berikan, maka itu yang sudah sudah menjadi tanggung jawab bagi kami gitu ya. Iya, betul sekali. Nah Kak, kalau misalnya kita sudah memberikan SPK kepada konsumen, tapi konsumen itu masih minta nego nih Kak. Itu misalnya dari 450 dia minta nego ke 400 dibuletin gitu. Itu kita bakal nurunin si material atau gimana solusinya? Kalau dalam masalah hal nego, itu biasanya kita nuruninnya itu di harga satuan yang kita pakai. Jadi kan kita balik lagi ke analisa, tiap analisa itu kan kita ngambil keuntungan walaupun kecil. Betul. Nah, jadi untuk si harga satuan yang nantinya diefisiensi atau si konsumen nego, nah itu kita pakai analisanya itu yang nggak ada keuntungan. Jadi bisa dibilang, kita oke nih harga 400, mungkin nanti untuk margin ke kantornya kecil. Iya, betul gitu. Masih bisa nawar walaupun bedanya jauh gitu ya, 50 juta kan lumayan, tapi masih oke. Selagi itu masih bisa proyeknya dijalani, walaupun marginnya sedikit, nggak apa-apa, it's okay. Oke nih Kak, selanjutnya boleh dong spill apa sih dari renovasi atau pembangunan itu yang membuat mahal? Kan banyak faktor yang entah dari material atau dari jasa tukang atau bentuk bangunannya yang seperti ini jadi rada ribet membangunnya, jadi sehingga kita naikkan harganya juga, atau dari mana Kak? Yang pertama, renovasi rumah yang sangat berpengaruh itu struktur ya. Mulai dari pembesian itu kan kalian udah pasti tahu mahalnya besi itu kayak gimana. Yang kedua dari ketinggian bangunannya itu sendiri. Jadi kan kalau misalkan tinggi standar untuk bangunan rumah kan 2,8 sampai 3 meter kan. Tapi kan ada konsumen yang mau tingginya itu sampai 4 meter. Jadi kan kita terlalu banyak bahan material yang dihabiskan, mulai dari bata, plester, aci, cat, itu kan berpengaruh semua ya guys ya. Jadi ketinggian bangunan pun sangat berpengaruh. Yang ketiga, itu bentuk atapnya seperti apa. Kalau makin luas atap, itu kan makin banyak genteng yang digunakan, makin banyak rangka baja ringan yang digunakan, seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin faktor pendukung rumah tuh material tambahan ya, seperti pagarnya, motifnya, mungkin konsumen pengennya yang yang mewah. Terus dari fasadnya mau ada WPC kah, ada kisi-kisi dari blokmin, itu kan juga sangat mempengaruhi harga ya. Walaupun itu masuknya cuman material pendukung untuk keindahan si rumahnya tersebut, itu sih paling faktornya. Aku pengen nanya nih, sebenarnya dari awal sih pengen nanya, cuma rada takut aja gitu. Kenapa tuh? Selama ini pernah nggak sih ada konsumen yang ribet, rese gitu Kak? Jadi kayak ketika sudah dinego sampai kita tuh dapat margin bahkan kurang dari mungkin kecil banget gitu kan, bisa dibilang kecil banget, tapi dia masih nego gitu. Itu cara kita berkomunikasinya gimana sih Kak? Pasti itu aja ada ya? Boleh ya? Boleh Boleh diceritain. Boleh. Ada konsumen yang
kayak gitu ya, udah dinego, ayo Pak gimana nih Pak, harga yang bisa ketemunya tuh di angka berapa, udah kita jelasin juga Pak, minimum harga yang bisa kita kasih itu sekian, aduh Pak tapi dana saya nggak cukup. Nah itu kan balik lagi ke dana konsumennya ya. Betul. Sedangkan kita udah semaksimal mungkin efisiensi, mulai dari harga satuan, materialnya pun kita ubah dari granit menjadi keramik, itu kan sangat mempengaruhi. Itu paling dikomunikasikannya itu, kalaupun kita mau mundur, kita ngomong baik-baik lewat tim admin, Pak maaf untuk harga sekian, mungkin kita belum bisa ngambil karena itu nggak bisa mencakup untuk biaya operasional pembangunannya pun nggak cukup gitu ya. Paling. Karena kita juga nggak berani untuk menurunkan material yang betul. Nantinya malah si rumah jadi nggak bertahan lama ya. Kan beresiko ya kalau pembangunan sipil itu paling. Karena kan kalau rumah itu nggak dipakai untuk sehari 2 hari, itu pasti berkelanjutan, bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berikan, bisa kita turunin sesuai dengan budgetnya, cuma kan pasti materialnya turun banget juga. Iya betul, kan kita nggak mau ya beresiko kayak gitu ya, takut jadi takut. Jadi kalaupun udah harga di efisiensi, ya udahlah, mohon konsumen pengertiannya itu, kita marginnya udah kita turunin loh, masa mau diturunin lagi sampai bawah, nanti kita nggak dapat apa-apa. Oke nih Kak, terakhir mungkin ya, boleh nggak sih Kak kasih pesan dan saran untuk orang-orang di luar sana, sobat-sobat Kambangun semua nih yang mungkin nonton dan pengen jadi estimator juga, dengan kekompleksan job desk dari estimator yang telah Kak Jem jelaskan tadi, kan udah pasti banyak banget yang menjadikan pertimbangan untuk jadi estimator kan. Betul dong. Betul. Boleh nggak sih Kak kasih saran dari untuk para calon-calon yang memiliki impian menjadi estimator supaya mereka bisa berkembang di tim estimator ini Kak? Saran. Paling saran aku sih, estimator ini kan sangat erat hubungannya sama hitungan. Otomatis hitungan itu kan matematika. Jadi tolong lebih diasah lagi perhitungannya, apalagi matematika dasar, entah itu dari luasan, cara menghitung luas gimana, paling itu sih yang dipakai. Terus yang kedua itu cara kita komunikasi sama konsumen. Ini kan kita perusahaan yang di bidangnya itu ngebangun rumah, otomatis kan bergelutnya itu entah sama orang lain yang mau ngebangun atau sama supplier yang lain yang mau masuk materialnya. Jadi asah lagi komunikasi buat ngobrol. Iya betul. Paling itu aja sih not-notnya. Iya. Berarti untuk bisa berkembang di estimator tuh kuatin dari perhitungannya dan juga komunikasinya. Betul. Gitu. Nah itu dia saran dari Kak Izem dari Kak Jem sobat. Nah untuk terakhir nih Kak, boleh kasih quote atau kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara ini. Kata-katanya dong Kak pada hari ini. Indah. Indah. Buat pesan-pesan aku ya, buat kalian tim dimanapun kalian bekerja, kalian capek boleh, kalian ngeluh boleh, kalian sedih boleh, tapi tolong jangan menyerah selangkah pun. Gitu loh maksudnya. Kalau capek badan bisa istirahat, pikiran pun sebenarnya kan bisa istirahat dengan healing ataupun ngopi. Betul. Tapi jangan sampai kalian berhenti di langkah yang kalian lagi tuju gitu ya. Ketika kalian berlari, ketika kalian lelah, boleh berjalan. Kalau masih lelah boleh duduk. Asal jangan muter balik. Betul. Kan sayang perjuangan kalian gitu loh. Oke. Mungkin segitu aja tuh quotes dari Kak Jem. Ketika apapun rintangan yang kalian jalani, yang kalian dapatkan, itu maju terus aja. Ketika kalian tidak bisa berlari, berjalan. Ketika tidak bisa berjalan, boleh kalian istirahat dulu sejenak, asal jangan muter balik gitu sobat. Betul. Oke sobat Kambangun, segitu aja dari gua Nizar Putra Pratama dan juga Kak Izma Nurul Hovifah. Semoga ilmu yang Kak Jem berikan dan juga motivasi yang Kak Jem berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Ambil yang baiknya dan juga buang yang buruknya sobat. Oke sobat Kambangun, gua Nizar Putra Pratama dan Kak Jem pamit undur diri.
Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di video kita supaya gue makin semangat lagi untuk menghadirkan bintang-bintang tamu yang banyak pengalamannya supaya kalian bisa jadikan referensi dari kehidupan mereka gitu sobat. Oke sobat Kebangun semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua dan Kak Jem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.